Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yulia Kasih. Alamat saya di Mutihan, RT 02, RW 10, Kelurahan Sondaan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Saat ini saya menggeluti fashion, terutama di canting batik dan tide. Itu. Kemudian kenapa saya memilih fashion batik untuk bisnis saya? Itu awalnya bisnis keluarga. Bapak saya, orang tua saya itu dulu memang batik. Dari sejak kecil saya sudah terbiasa dengan batik. Sejak kecil saya sudah biasa bantu orang tua bikin batik. Kemudian setelah besar saya merantau karena ngikut dinas suami. Tahun 2019 balik ke Solo. Saya lihat orang tua saya sudah batiknya udah kayak nggak jalan dengan baik karena kemampuan fisiknya sudah menurun, sudah tua, udah sakit. Nah, saya melihat kok sayang sekali. Padahal batik itu kan juga nggak bisa semua orang bikin, dia kan juga ada ilmunya, harus dipelajari. Saya mikir sayang sekali kok nggak ada yang meneruskan gitu. Akhirnya ya udahlah, saya mencoba untuk memulai lagi membangkitkan bisnis batik, terutama di lingkungan saya gitu. Nama itu sebenarnya namanya itu Fashion Seva and Craft. Seva itu diambil dari gabungan anak saya. Anak saya yang pertama namanya Rafa, saya ambil V-nya, kemudian C-nya nama anak kedua Shera. Untuk produknya aneka fashion, laki-laki, perempuan ada semua. Jadi seperti daster, baby doll, one set, gamis, celana, kaos tide kayak gitu. Kemudian kaos cap dicampur tide, kemeja batik, canting. Mungkin karena saya tinggal di Kelurahan Sondaan ya, jadi agak mudah menemukan bahan bakunya karena memang daerah sini itu terkenal dengan produsen batik. Untuk bahan baku kain putih nggak jauh dari sini ada pabrik besar penghasil kain mori, katun, primis, kemudian rayon, macam-macam itu ada. Kemudian untuk obat tekstilnya juga tidak jauh dari sini ada pabrik besar penghasil tekstil kayak gitu. Jadi untuk bahan baku nggak pernah mengalami masalah. Kalau untuk canting masih terbatas karena memang sumber daya manusia yang bisa nyanting itu kan masih terbatas. Ada nyanting bisa sih, cuman saya itu ngambil motifnya itu yang nggak pasaran. Jadi sepertinya yaitu kesulitannya di situ. Kalau cuman sekedar nyanting ada. Pemasaran, alhamdulillah saya sudah punya pelanggan yang sudah cukup lama. Mungkin karena saya dulu punya toko di luar Jawa, sudah punya banyak relasi. Dulu juga saya pindah-pindah kota ngikutin dinas suami, jadi channel alhamdulillah sudah banyak. Sekarang sudah merambat mulai ke online, mulai ke medsos juga, dan yang terakhir gabung di Solopreneur. Nah, itu sangat membantu juga untuk lebih mengenalkan, oh di Solo, di daerah saya ini juga ada loh yang masih konsisten bikin batik canting. Itu idealisme ya, memang karena ingin melestarikan budaya. Kemudian saya juga cinta istilahnya sejak kecil, istilahnya kan tumbuh dengan batik. Nah, begitu lama merantau pulang kok batik makin lama makin sedikit, itu kadang ada perasaan kayak sayang gitu. Makanya ya udahlah, saya nyobalah, ayo tetap gimana caranya biar batik
ada, meskipun untuk bertahan juga nggak semudah itu, karena pasti kita akan selalu berkompetisi dengan berbagai macam teknik di luar batik. Sebenarnya macam-macam ya, tapi lebih banyak kita ke pola kayak bunga, motif, seperti yang bisa dilihat kayak gini. Sebenarnya semua itu sebenarnya bisa dicanting ya, tergantung request, customize, menyesuaikan aja. Ya, kalau saya sih merasa bersyukur ya tinggal di Solo, karena saya merasakan sekali pemerintah, swasana itu sangat support banget akan bisnis yang ada di Solo. Apalagi kalau kita batik ya, semua itu dipermudah. Kita mau event, mau bazar, apalagi kalau produksi kita batik, itu memang menurut saya Solo ini termasuk luar biasa sih, karena saya pernah ke kota-kota yang lain betapa susahnya kayak jalan sendiri, sumber daya manusianya itu yang sampai sekarang masih kesulitan. Di sini banyak juga daerah sini yang punya skill, cuman mereka lebih memilih untuk kerja di pabrik-pabrik batik besar gitu. Cuman kan kalau menurut saya sayang ya kalau punya skill, kenapa kita nggak merintis sendiri, meskipun kecil-kecil kita usaha kayak gitu, daripada keterampilan kita itu hanya ya dipakai untuk kerja di pabrik besar. Tidak perlu saya menyebutkan pabrik apa, tapi kan di Solo banyak pabrik besar, itu rata-rata karyawannya memang ngambil dari daerah sini. Kalau order yang menyenangkan ya pasti kalau luar negeri ya. Kebetulan saya juga udah punya channel sendiri yang suka dengan batik. Kalau ekspor itu kan kuantitas nggak begitu banyak, tapi kan profitnya kita bisa ngambil lebih banyak. Kalau di nasional kan kita ngambil keuntungannya mungkin karena bersaing nggak bisa banyak, jadi kita harus meningkatkan kuantitasnya. Kalau di Shefa ini yang khas, yang kemungkinan tidak dijumpai di produksi batik-batik yang lain itu pada desainnya. Karena kebetulan saya punya tenaga yang memang ahli dalam canting, itu masih saudara sendiri, om saya, terus backgroundnya, pengalamannya juga sudah jadi guru canting di luar negeri, udah lama juga di Bali. Jadi desainnya itu desain yang mungkin susah untuk ditemukan di produksi manapun. Begitu juga pemilihan warnanya, karena kalau warna itu kan juga nggak sembarang dibuat ya, ada rumusannya untuk membuat warna ini, komposisinya seperti apa, takarannya. Nah itu kan butuh pengalaman yang nggak semua orang bisa. Awalnya itu saya memang sasarannya menengah ke bawah, tapi makin kesini itu banyak pelanggan saya sendiri yang minta yang kayak jahitannya lebih halus, kayak lebih akhirnya saya mencoba masuk yang eksklusif. Nah ini udah mulai masuk yang eksklusif. Dari segi packaging otomatis beda, target marketnya juga beda, dan alhamdulillah saat ini saya dapat pesanan kemeja untuk pegawai karyawan di Jakarta khusus eksklusif, makanya ini kejar target. Pertama konsisten ya, pertama harus mencintai dulu. Pertama kalau udah cinta, udahlah istilahnya gimana pun pasti kita akan berusaha. Kemudian konsisten, jangan patah semangat, berusaha apapun itu, meskipun nanti hasilnya mungkin tidak
sesuai dengan kita harapkan, tapi selama kita usaha, saya yakin Allah itu pasti akan mencarikan jalan orang yang sudah berusaha. Yang jadi masalah kadang orang nggak mau usaha dulu, tapi maunya hasil yang bagus. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk beli langsung produknya, bisa langsung datang ke Mutihan, ke kontak WhatsApp juga bisa ke nomor 081 32 94 16361 atau Instagram Fashion Sheva and Craft. Kemudian di tempat saya juga biasa ngajarin bagi teman-teman yang suka batik, bisa belajar batik di sini. Nggak mahal, karena memang tujuan kita itu suka sih kalau ada yang minat sama batik. 25.000 pulang bisa membawa produknya.